yang baru, aku bakalan ngobrol-ngobrol sama penyanyi muda yang berbakat banget. Gue sih kenal dia dari kecil, dari masih ngecit, dari masih belum jembutan, sekarang udah jembut. Siapa dia? Halo bro. Waduh, aduh bentar lu deh, dienakin dulu duduknya, agak sini bro. Nah, ini yang pokoknya yang hitnya dulu, paling hit banget adalah yang gimana? Kesempurnaan cinta. Sayang, cintanya nggak sempurna. Kita mau nanya-nanya apa dulu? Mau nanya apa? Boleh dong, bebas kalau aku. Oke, Ki. Kabar baik ya? Pasti, alhamdulillah sehat selalu harus. Sehat selalu ya. Harus meskipun dalam masa pandemi. Sorry nih. Pakai masker pun kita sebelumnya dikasihin sanitizer. Masuk ke komplek tadi dicek kan? Dicek langsung ini. Jadi kita berdua sehat ya. Tidak ada pelanggaran apa-apa. Gitu. Balik lagi nanya-nanya lagi soal kegiatan selama pandemi ini. Kira-kira kan konser ada beberapa yang dibatalin tuh. Bukan ada beberapa, semua dibatalin konsernya tuh, bayangin. Terus kegiatan-kegiatan novel lain selain konser juga dibatalin semua ya. Semua. Nah, apa tuh yang bikin tetap fokus untuk bikin sesuatu lah, apa tuh? Jadi ya bukan Niki aja lah, yang pasti semua lah ya, udah semua bidang yang terkena dampak dari kemarin itu semua kaget lah, orang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba datang virus corona, ya tiba-tiba shock culture gitulah. Jadi yang mengharuskan kita berkegiatan tiba-tiba berhenti gitu aja selama berapa bulan, berarti 3 sampai 4 bulan ya. Dan jujur bulan pertama masih oke, nggak apa-apa, bersabar, kerjaan semua hilang, planning Pak. Jadi tahun ini tuh kemarin tuh harusnya di bulan 3 bulan ke belakang lah ya, harusnya tuh aku ada tour gitu, tour konser, terus semuanya batal gitu aja, kerjaan semua batal gitu aja, dan mau nggak mau ya di rumah aja gitu. Nah, jadi lu tahu kan itu sama banget sama dengan apa ya, dengan aku kan belakang layar juga gitu kan. Betul. Ada beberapa program mungkin bukan cuman baru planning doang, lagi jalan Betul. Lagi tayang tiba-tiba stop, berhenti, piye rasane atine. Iya. Perih Pak, perih apalagi cicilan Pak, segala macam, aduh sedih banget. Yang pasti cicilan saya nggak 250 juta per bulan ya. Oh, saya enggak ya? juga. Saya itu kemahalan atau soalnya ada yang ngeluh begitu. Oh, ada. Jadi cicilan 250 juta per bulan. Nanti dipip. Terus buat ngisi kekosongan nih Ki, kekosongan ya, tuh. Jadi selama sebulan pertama masih enjoy lah, maksudnya seru di rumah, bisa ketemu keluarga segala macam. Setelah melewati 1 bulan akhirnya mulai ngerasa ada rasa boring, mulai ngerasa ada rasa rindu buat perform, terus pengen berkegiatan di luar rumah. Cuman kan kita waktu itu dan sampai detik ini tetap mengikuti anjuran pemerintah kan, tetap PSBB segala macem. Jujur waktu itu tuh tadinya mau rilis lagu Pak, di bulan Mei itu harusnya keluar, cuman karena tiba-tiba kondisi saat ini, waktu itu ya berpikirnya karena nggak pas aja kalau misalkan rilis lagu tentang cinta, tapi di saat kondisi saat lagi kayak sedih kayak gini, jadi akhirnya ya udah. Tapi ya rezekinya alhamdulillah ada aja gitu, setelah ya udah gitu ngalir gitu aja, ngurus kucing Pak, terus main game. Ngurus kucing itu kucing dibayar? Ya kebetulan ya kalau misalkan selagi saya perlu datang Pak. Jadi buat kamu nih yang demen banget sama yang namanya lagi melihara pet gitu, ya kan, butuh perawat kucing yang keren, yang bisa dinyanyiin, yang bisa panggil ya, aja. Boleh. Terbuka. Teleponnya di sini nih. Bukan kucing, pokoknya nih aku ngurus kucing, terus jadi main games di setiap harinya, terus ya mau nggak mau kemarin memikirkan bener-bener, karena kan saya manajemen sendiri Pak sekarang. Jadi apapun. Oh, udah nggak magnet lagi, pip lagi. Oke, udah enggak. Okay. Jadi sekarang berusaha untuk mengeksplor diri lah, belajar dewasa gitu Pak, ngejalanin semuanya. Jadi kemarin tuh mikir keras gimana caranya, sampai akhirnya
rilis lah satu lagu melawan demi dunia tentang pandemik ini. Itu pun nggak sengaja, tiba-tiba lagi bikin lagu, kok bagus, Udah naik. macem, udah naik, udah Kayak tayang. gimana sih lagunya? Mungkin teman-teman di rumah Musik Lover belum tahu nih. Ya. Lagu yang dikit aja. Jadi Boleh. lagunya waktu itu aku nggak sengaja tuh ya, karena resah ya, keresahan karena pandemi. Jadi liriknya pun ngalir gitu aja, gini liriknya. Bridge-nya aja gini ya. Kita kuat menghadapi semua, tegar ketika jatuh, kita bisa melawan dunia, menghilangkannya dari dunia gitu. Jadi Yang nyanyiin kemarin rame-rame ya? iya gitu. Oke. Soalnya gue follower dia, jadi tahu sebenarnya, tahu gitu. Tapi paling nggak Ki, dari apa yang udah terjadi gitu kan. Kalau gue pribadi yang ngerasa kita kan seniman itu kadang waktunya nggak jelas. Bener banget. Waktu nggak jelas, sering Setuju banget, banget kalau sering itu. banget di luar rumah, jarang ketemu keluarga. Tapi dengan adanya pandemi ini yang kita ambil hikmahnya adalah gue jadi sering kumpul keluarga. Betul. Lu bisa bayangin gue tidur rame-rame satu kamar berlima, serius gitu loh. Yang tadinya Betul. ya berlima, sering ngobrol, sering share sama anak, jadi tahu. Apalagi sekarang kan anak sekolah tuh dia sekolahnya lewat Zoom gitu loh. Jadi tahu, jadi gua videoin dia kegiatannya. Kegiatan kayak apa? Kenapa jadi gue yang curhat, Pak? Enggak, kan sama memang kan Oh, gitu ya? keluhan juga. Oh iya betul. Tapi kan saya lagi wawancara Anda. Oh ya nggak apa-apa. Sama di sini juga saya akhirnya bisa ngelihat adik-adik saya kemarin pas ulangan harus pakai seragam, ke bawahnya masih koloran. Karena kan yang diliatin cuma segini, Pak. Ya kan, yang diliatin cuma segini, ke bawah tetap koloran. Jadi Betul. kalau menurut aku benar kata Bapak. Jadi kalau hikmahnya tuh banyak banget dan positifnya banyak banget. Karena kalau menurut Iki, kalau kita nggak ada hal ini, kita nggak mungkin bisa setidaknya tuh sadar gitu loh akan diri kita pribadi banyak kekurangan, kayak jadi rajin cuci tangan, kasarnya, makan jadi teratur, Yes. ya iya nggak, terus kita belajar jadi peduli sesama, berbagi, menolong sesama, saling mengingatkan, jadi banyak banget. Banyak banget hikmahnya ya. Terlepas dari sisi ekonomi yang emang agak drop dikit gitu kan. Mungkin yang lebih berasa adalah teman-teman kita yang emang agak low sosial gitu. Mereka berasa banget ya ojol semuanya itu berasa banget. Betul. Tapi apapun itu ya kita ambil hikmahnya. Betul. Ya nggak sih? banget. Oke. Nah, mungkin ada yang nanya nih setelah setelah pandemi berlalu, paling nggak bentar lagi ada new normal gitu kan. Apa rencana Eki? Yang pasti kan jujur kalau untuk saat ini, karena ngelihat masyarakat akhirnya sudah membiasakan diri, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan saat ini. Jadi kemarin itu berpikiran yang tadinya takut untuk mengeluarkan karya, jadi akhirnya ya udahlah sekarang kita ngeluarin karya, ya udah keluarin aja. Karena berpikiran kayak gini, justru dengan kondisi saat ini, gimana caranya orang-orang yang diam di rumah aja tuh masih tetap bisa terhibur lah gitu. Contoh dengan karya Bapak di Wong Sugih dengan bikin film segala macam, itu kan menemani orang-orang di rumah. Begitupun Iki coba bikin lagu, bikin karya agar bisa mereka dengerin, karena kan sepanjang masa kalau karya film, musik itu tuh sepanjang masa, jadi seenggaknya masih tetap bisa konsisten di bidang yang Iki gelutin gitu. Oke, pasti akan banyak yang nanya juga soal lirik-lirik lagunya Iki. Yeah. Terutama gue ya, gue ngerasa gini. Lirik lagu Iki, sorry untuk Iki yang yang saat itu rilis pertama lagunya adalah Kesempurnaan Cinta, dan itu lu masih umur 17 17 tahun ya kan, dan seusia itu gue masih minum gurlik, masih yang tahu gurlik. Gurlik tuh minuman orang Indramayu. Oh. Yes, itu anggur cilik. Sebenarnya sama sih anggur kolesom. Nggak, artinya umur segitu gue lagi bandel-bandelnya, dan lo udah menciptakan lagu itu dengan lirik yang menurut gue dalam dan nggak ngasal gitu loh. Maksudnya nggak ngasal yang bikin lirik jadi gitu, tapi lo A to Z-nya tuh penuh makna gitu loh. Jadi perkataannya, per ininya pasti banyak yang nanya. Dan sampai sekarang pun lagu-lagu lu lirik-liriknya menurut gua lirik-liriknya bukan kaleng-kaleng gitu loh. Nah, itu yang ditanyain sama orang. Kenapa? Oke, kenapa? Jujur kalau untuk Kesempurnaan Cinta dan pada umur itu gitu ya, umur kayak waktu gua umur 17, 18,
sebenarnya yang menginspirasi lirik-lirik itu ya orang tua Iki, orang tua almarhum nyokap sama ayah gitu loh, karena Iki yang tahu banget cerita kehidupan mereka, romantisnya, chemistry mereka seperti apa. Cara Iki mengungkapkan itu akhirnya ya di lagu Kesempurnaan Cinta gitu, menggambarkan dari pandangan dari seorang mamah ke ayah, ayah ke mamah waktu itu, seperti itu. Beberapa lagu aku semua Iki ciptakan berawal dari melihat story kedua orang tua Iki. Ketika sudah mengenal tentang cinta, ketika sudah mengenal tentang wanita, ketika sudah mengenal rasa, mengenal tentang rasa kasih sayang dan peduli dari seseorang, di situ barulah ya tetap maksudnya Iki ketika bikin lirik tuh berusaha dengan apa yang Iki rasain, ditambah juga gimana caranya biar relate ke orang-orang gitu. Jadi bukan Iki aja yang merasakan, tapi orang-orang juga bisa merasakan. Ngomongnya hati-hati banget, kenapa sih? Kagak Pak. Gak artinya gini. Kalau kasarnya intinya sih kasarnya ya udah tentang diri pribadi lah kalau sekarang gitu. Gak, bukan gini. Yang lo bilang tadi bahwa lirik itu mempresentasikan diri sendiri. Betul. Gitu kan, apa yang lo rasain tentang. Kalau kata Rian Numasif kemarin sempat ngobrol, katanya biasanya tuh di setiap lagu itu beda cewek gitu. Asik. Katanya. Ini adalah sebuah pancingan yang artinya gue harus nanya. Jadi setiap lagu itu beda cewek. Beda cewek. Mungkin kalau ngomongin Rian, lagunya ketika hitmaker hitnya dia lagu yang Cinta Membunuhku, mungkin dia saat itu lagi bucin banget dengan siapa terus itu. Berarti sekarang udah berapa lagu? Alhamdulillah ada sealbum lebih, ada belasan, alhamdulillah. Ada belasan lagu. Oke, kalau itu yang dia bilang bahwa lagu adalah mempresentasikan diri sendiri, bahwa setiap lagu adalah dengan wanita yang berbeda. Guys, itu belasan ya, belasan. Oke, belasan. Tapi tidak semuanya dipacarin Pak, kan ada yang mengagumi, ada di situ tuh ada yang namanya kegagalan, ragu, ditolak segala macam ya, dihitunglah belasan orang itu. Aduh. Tapi yang gue sih sempat scroll ya beberapa ini lo gitu kan, kok udah lama sebenarnya masih ada sih yang situ, ada dengan caption sayang gitu, itu masih ada. Cuman kok belakangan 2 bulan belakangan ya, mungkin gue berpikir gini, apa karena pandemi ya kok nggak ada postingan yang mesra banget, yang makan bareng, yang disuapin bareng, yang pandang-pandangan, fotonya kayak prawet gitu loh. Yang itu kok nggak ada. Saya gimana ya? Apa kalian wong Sigi Loper bertanya-tanya kenapa di IG-nya Iki nggak ada seorang perempuan lagi sekarang? Udah enggak Pak. Lalu maksudnya nggak foto bareng, apa enggak lagi apa enggak gimana? Mungkin sudah tidak menjalin hubungan bersama, jadi ya udah gitu, udahan. Oh, kalau kata ini cuma di sini loh saya bicara. Oh iya. Ini eksklusif ya, Iki bicara soal hubungannya yang udah berakhir sama siapa namanya? Azalia. Kalau kamu nonton kita tetap berteman baik kok. Tetap berteman baik. Tapi kalau boleh tahu, dari Azalia menghasilkan berapa lagu? Asik. Banyak Pak. Karena gue tuh tipikal orang ketika kalau misalkan suka dan sayang sama orang tuh serius. Dan ketika ngejalanin itu ya udah setia, serius segala macam. Makanya tidak bisa mengungkapkan semua isi hati itu, ya udah gue lemparin ke lagu satu. Kayak ketika dulu gue pas pertama kali pengen deketin dia kan sempat nolak Pak, satu kali Pak. Oh, sempat ditolak? Iya. Luar biasa. Kok bisa-bisanya? Karena mungkin ngerasa tidak mau singkat kali perkenalan segala macam, menghargai gitu. Akhirnya gue bikinlah lagu yang berjudul Ragu. Yang kau bertanya dengan rasa ragu, seberapa besar cintaku padamu. Asik. Ya gitu. Terus aku bikin lagu yang tentang positifnya adalah karena Iki ngejar-ngejar dia kan, dan Iki mengibaratkan kalau dia tuh memang gila sih nih cewek. Iki benar-benar pengen dapetin banget. Keluarlah lagu Nona parasmu mengalihkan perhatianku padamu, hanya dirimu yang buatku bertanya-tanya, inginnya ku dekatimu. Tuh, Nona dia juga Pak, banyak Pak dia Pak. Terus satu lagi gue pengen masihin soal seorang musisi pencipta lagu gitu kan. Mungkin nggak semua sih, tapi ada yang pernah bilang bahwa seniman itu bisa menghasilkan sesuatu yang greget banget ketika dia lagi low, lagi down banget gitu loh, lagi drop banget gitu loh. Nah,
mungkin misalnya nggak drop sih, tapi paling nggak ngerasain hal-hal ketika lo kangen diingetin, beb udah makan belum, Astaga. beb kamu hati-hati ya gitu ya, terus beb ya inilah itulah, pokoknya ada yang ngingetin. Udah belakangan kan lo gak ada yang ngingetin nih. Iya. Ya kan, Sepi pak. sepi ya. Bangun tidur biasanya ada yang bangunin, sekarang lihat handphone. Oke. Cuman tulisan lobet doang, banter udah lobet doang, tulisan lobet. Atau ada SMS nyasar gitu ya. Nyasar atau enggak ujung-ujungnya SMS promo promo. nawarin utang. Iya. Oke. Dana pinjaman kayak Oke. gitu kan nggak ada dari promo. Terakhir yang mau kita ini dari apa yang udah Iki alamin, terutama yang berdekatan nih, yang barusan putus sama Azalia kan. Barusan putus sama itu. Yang tercipta lagu apa yang bakal diliris? Ini eksklusif ya, Ya. khusus buat Azalia. Lagu ini dia Iki menciptakan lagu ini buat kamu ketika hubungan kalian selesai. Boleh dinyanyiin. Nah, sebenarnya kan kalau tentang hubungan itu kita nggak pernah tahu ya sampai mana, sampai perjalanan kita. Terkadang kita tuh pengen, wah pokoknya tujuan gua sama dia harus sampai segini, kita harus sampai sejauh ini segala macam. Tapi terkadang kita tuh lupa akan keadaan gitu loh. Kita lupa akan keadaan yang tidak akan selamanya keadaan bisa mengikuti dan mensupport keinginan kita semua. Dan berakhirnya Iki dengan Azalia pun kan ya karena ada beberapa hal yang mungkin tidak sepemikiran segala macam. Jadi ya mau tidak mau mungkin ini pun mungkin ajang untuk saling mendewasakan diri, dan kita juga masih pada muda. Jadi kalau misalkan jodoh ya bertemu kembali, kalau enggak juga ya kita berjalan dengan lancar aja, berjalan dengan sejalannya aja. Maksudnya siapa tahu kayak perjalanan kita kan nggak pernah tahu ya Pak ya kedepannya kayak Yo, gimana. betul. Jadi ya Kalau kata orang Indramayu itu jodoh pati rezeki belai. Nah, itu kuasa Tuhan. iya gitu loh. Nah akhirnya aku sempat bikin lagu banyak banget Pak, makanya ini eksklusif juga. Sebenarnya sosok Azalia tuh untuk di mata gitu dia amat sangat luar biasa gitu loh Pak, sebenarnya amat sangat baik. Terus dia juga bisa dibilang salah satu tipe aku banget lah Pak. Cuman memang untuk saat ini sepertinya memang ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa bersama gitu Pak. Jadi wah banyak banget Pak. Ada Iki bikin satu lagu yang memang menceritakan tentang Iki tuh bener-bener bisa menyadari, bener-bener bisa tahu banget akhirnya arti cinta, makna cinta, rasanya kenyamanan itu di saat sama Ajal. Iki bikin di satu lagu itu. Dan ya Iki bikin ketika Iki lagi galau sama dia karena apanya, Iki bikin juga lagu tentang sedihnya gitu loh Pak. Jadi rencana tuh aku bikin trilogi gitu Pak. Trilogi ya? Iya. Sorry, kalau trilogi itu kan artinya lagu dari sebelum, mengalami, lalu sesudah. Iya. Jadi ada 3 fase yang kenapa disebut trilogi, ada 3 fase yang dialamin gitu kan. Iya. Jadi rencana tuh kita rilis 3 lagu langsung nanti rencananya, dan video klipnya juga langsung dengan satu model. Wah ini modelnya pasti Bapak kaget nanti. Ini Oke. Bentar. Ada yang pengen tahu, ada yang pengen ini sebelumnya, habis ini ya. Bentar ya. Iklan dulu. Enak aja lu. Ya, udah balik lagi sama Rizky Fabian. Kalau tadi nungguin lagu barunya yang mau dirilis kira-kira bulan depan ya? Iya, bulan depan Pak. Bulan depan lah. Ini lagu tercipta dari serangkaian kejadian dalam hidupnya, serangkaian kisah cinta lah gitu kan. Makanya disebut nanti lagunya adalah menceritakan tentang trilogi, sebelum, menjalani, dan sesudahnya. Pengen tahu lagunya? Nih, aku sedikit kasih bocoran ya Pak ya. Kasih bocoran dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak beli di Spotify ya. Beli di sini. Dengerin. Ini lagunya tentang lagu sedih. Ceritakan tentang si cowoknya tuh sebenarnya tuh nggak cuek Pak. Tapi ini tuh ternyata si ceweknya tuh karena saking posesif dan saking overthinking, berpikiran kalau si cowoknya tuh cuek lah, nggak peduli lah segala macam. Begitupun si ceweknya. Jadi sebenarnya sama-sama si cewek dan si cowok itu ngerasain kok dia tuh cuek, kok dia tuh peduli, padahal karena keadaan yang ngebuat mereka akhirnya tuh ngerasa cuek sih, kok ini sih, kok itu salah paham lah. Salah paham. Jadi kalau misalnya Ajal nonton ini sebenarnya salah paham. Kalian balikan lagi. Boleh. Tapi sebentar deh, sedikit bukan ini ya. Bukankah orang yang terlalu peduli, orang yang terlalu positif, posesif, bukan karena emang dia sayang ya?
Sebenarnya sebenarnya karena sayang, cuman kan terkadang tuh memang ada hal dimana kayak memperlihatkan sifat, kadang kan orang ada yang nggak terima. Kalau berlebihan jadi knowing. Ya gitu. Yes, itu buat wece-wece, buat laki-laki. Kamu perhatian boleh sama pasangan kamu, tapi jangan terlalu knowing. Nanti terciptalah lagu sedih. Judulnya apa? Cuek Pak. Cuek judulnya. Check it out. Yes. Gua sih sebelum netizen komen ya, seperti biasa gua adalah ketika ada lagu yang pengen hit, gua adalah orang yang mungkin bukan pertama kali, tapi sebelum rilis kayak Kesempurnaan Cinta tuh sebelum rilis gua udah denger. Dan ini sebelum rilis gua udah denger. Luar biasa. Berarti tandanya booming. Amin. Amin. Insya Amin, Allah. ya Ini Amin. pastilah. Gua udah denger dikit ya udah. Amin. Apa ya? Amin. Asik gitu loh. Amin. Ki, makasih banget. Aku yang thank Udah you ngobrol-ngobrol, udah cerita-cerita, terus udah sedikit berbagi rahasia juga soal bagaimana menciptakan lagu, soal hubungan pribadi, soal menghadapi pandemik ini, terus pokoknya banyak tips and trick deh yang Kiki keluarin. Ya, terima kasih teman-teman Musik Lover. Jangan lupa juga subscribe ya di channel aku Rizky Febian, terus aku juga punya channel bikin Ervas Gaming, jadi aku Ervas games Gaming di sana. Oke. Nanti di sini ya, kamu klik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.